Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخديري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Setelah Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah di saat sebelumnya menyaksikan keajaiban yang terjadi pada diri Siti Maryam, Siti Maryam mendapatkan buah-buahan langsung dari surga, buah yang tidak pada musimnya. Maka terinspirasilah Nabi Zakaria bahwa jika Allah kuasa mendatangkan sesuatu tidak pada biasanya, tidak melalui hukum kausalitas, hukum alam, hukum tabiat, maka Maha Kuasa Allah menganugerahkan seorang anak bagi diri beliau yang sudah lanjut usia. Nabi Zakaria sudah 100 sekian, istrinya 90 sekian. Setelah berdoa di mihrab, di tempat paling istimewa dalam Baitul Maqdis itulah, kemudian dapat berita gembira bahwa akan dianugerahi putra. Bahkan diberi petunjuk, berikan namanya Yahya. Dijelaskan karakternya, Yahya yang akan menjadi putramu ini musaddiqan bi kalimatin minallah, akan membenarkan peran tugas Nabi Isa. Jadi Nabi Zakaria boleh jadi sudah tahu bahwa nanti
Siti Maryam akan melahirkan seorang putra. Kemudian dijelaskan bahwa putranya Nabi Zakaria, Nabi Yahya akan menjadi pendampingnya. Ini menunjukkan bahwa para penyeru agama Allah ini satu dan lainnya saling bersinergi, saling mendukung, saling mengokohkan. Nabi Harun dengan Nabi Musa berbagi tugas. Bahkan di sini sayyidan wa hasuran akan menjadi pemimpin yang diikuti, tetapi memiliki satu karakter, tidak memiliki keinginan untuk menikah. Artinya apa? Ada orang yang memang seperti ini. Ada orang yang memang setiap kali diajak bicara tentang menikah, tentang apa, dia tidak bergeming, dia tidak memiliki keinginan untuk ke arah sana. Banyak hal, boleh jadi karena trauma, boleh jadi karena memang tabiatnya, boleh jadi karena sudah tidak terfikirkan ke sana, pikirannya fokus pada hal-hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi Yahya pandai menjaga diri, Sementara umat Sayyidina Muhammad pernah mendapatkan teguran ketika 3 sahabat itu, yang satu dan lainnya saling berjanji, saya akan terus-terusan bangun malam, saya akan terus-terusan tidak tidur, saya akan terus-terusan puasa, saya akan terus-terusan hidup melajang, tidak akan menikah. Dijelaskan oleh Nabi, aku adalah Nabi Rasul, insan yang sempurna, tetapi aku sesaat ibadah, sesaat rehat, sesaat makan, sesaat berpuasa, saat bersama keluarga, dan aku menikah. Artinya baginda Nabi Muhammad SAW dihadirkan dengan kehidupan seperti itu, contoh teladan. Kalau kemudian ada orang tidak menginginkan menikah karena mempertanyakan ajaran pernikahan, hati-hati. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah ajaranku, sunnahku. Siapa yang tidak suka kepada ajaranku bukan golonganku. Nah, ini ada hal lain yang perlu dipahami. Persoalan Nabi Yahya memang berkarakter hasuran. Boleh jadi syariatnya begitu, boleh jadi Allah memberikan ajaran bahwa ada orang yang hidupnya tidak menikah tetapi saleh. Sampailah pada doa qala rabbi ij'alli ayah. Setelah dapat berita gembira akan memiliki putra, Nabi Zakaria mohon petunjuk pada Allah. Qala, berkata siapa Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhan, ij'al, jadikanlah li untukku ayatan, tanda, ay alamatan ala hamri imraati, artinya jadikanlah untukku tanda atas kondisi kehamilan istriku. Nanti kalau istri saya sudah hamil, ya Allah, mohon berikan tanda-tanda. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatuka alaihi, adapun tanda-tandamu, alaihi, atas kehamilan istrimu, alla tukalliman nas, bahwa engkau tidak akan dapat berbicara, an-nasa, kepada manusia. Tiba-tiba tidak bisa berbicara. Ay tamna'u min kalamihim, artinya tercegah engkau, atau tamna'u, engkau mencegah, atau tumna'u, tercegah engkau, min kalamihim, dari berbicara dengan mereka. Bikhilafi dzikrillah ta'ala, berbeda dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau munajat zikir bisa, tapi ketika akan berbicara dengan manusia, pembicaraan hal-hal yang mubah, yang biasa, tidak bisa.
Salatata ayyamin, 3 hari. Ai bilayaliha, artinya dengan malamnya, 3 hari 3 malam. Illa ramzan, kecuali rumus, isyaratan, isyarat, petunjuk, tanda, pakai bahasa isyarat. Wadhkur, dan ingatlah, berzikirlah engkau rabbaka, kepada Tuhanmu, katsiran, padahal banyak berzikir. Wasabbih, dan bertasbihlah engkau. Salli, salatlah engkau. Tasbih di sini ditafsiri salatlah engkau bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Awakhirin nahari, akhir dari siang, ya petang. Wa awailihi, dan awal, akhir dari siang, awal dari siang, pagi. Wadhkur, dan ingatlah, idh qalat, tatkala berkata al malaikatu, siapa malaikat, ai Jibril, artinya malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilih engkau, ikhtaraki, memilih engkau. Sudah saya jelaskan perbedaan antara istifa dengan ijtiba. Ya, kalau istifa itu ikhtarahu wa faddalahu. Ya, kalau ijtiba, ikhtarahu, istafahu wa ikhtarahu li nafsihi. Dikhususkan untuk diri Allah, dipilih, didekatkan kepada Allah. Dan boleh jadi tidak diperkenalkan. Namanya tidak terkenal di bumi, tapi dikenal di langit. Sementara yang al-mustafa, orang-orang yang terpilih dan diberi keutamaan, boleh jadi diperkenalkan kepada manusia, kepada makhluknya yang lain. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan dianugerahi al-istifa dan mana yang akan dianugerahi al-ijtiba. Maka kita tidak perlu banding-bandingkan orang itu, ya, orang soleh, orang alim, tapi tidak terkenal. Siapa tahu dia dapat pangkat ijtiba, didekatkan khusus pada Allah. Kita tidak tahu. Jangan terpesona dengan kewalian, kekaromahan orang yang kesohor. Oh, Masya Allah, hebat Ki Hamid, hebat Syekhona Khalil, hebat Ki Hasyim Asy'ari. Ada yang seperti itu. Saya ingat dahulunya guru, ya, Ramoya Ihya Ulumuddin. Beliau juga menukil dari masyayikhnya, Kiai Langitan. Cung, himar iku ono sing lonteng-lonteng. Tapi yo ono sing ora lonteng-lonteng. Maksudnya ada zebra, himar itu keledai model zebra, ada yang memang tidak. Ada yang kelihatan bulunya, ada yang justru biasa-biasa. Nah, yang biasa-biasa ini yang kita harus hati-hati. Penampilannya biasa, tapi orang yang ikratu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merengis, tepuk janggolang, Bapak. Kenapa harus ada orang seperti ini? Agar kita berhati-hati. Kenapa harus ada Nabi Khidir? Agar kita husnudzon. Setiap orang mungkin Nabi Khidir. Salah seorang keluarga sedang rekreasi di pinggir pantai. Nah, saat beristirahat, tiba-tiba ada orang membangunkan, dan orang itu berpenampilan seperti pengemis, minta-minta. Begitu diberikan sekedarnya, masih ada sebagian besar tidak diberikan. Orang ini kemudian mencibir, sepertinya cerai, abri kuzaguni. Sekejap kemudian tiba-tiba bagaimana hilang. Lalu keluarga berpikir sejenak, jangan-jangan Nabi Khidir. Wah, seandainya Nabi Khidir, saya menyesal. Kenapa tidak diberikan semua?
Dan seseorang itu kalau sudah disentuh oleh Nabi Khidir, pada bagian tertentu ini ada kelebihannya, ada karunianya. Kalau orang disentuh tangannya, maka jangan heran ada orang kemudian tangan itu berkah. Para santri menciuminya karena di situ ada keberkahan. Jadi biasanya tempat, badan, tubuh, apapun yang disentuh oleh Nabi Khidir itu tanda keberkahan. Beliau memang ditugaskan untuk membagi-bagikan keberkahan. Jadi kalau ada satu tempat, kok ternyata tempat ini memang lain, kita munajat karena kalau di musholla atau di masjid mungkin pantas, secara akal sangat mudah kita bisa menerimanya karena tempat ibadah. Saya kalau sholat di bagian utara atau di bagian selatan atau di bagian shaf pertama ada keistimewaan tersendiri, berbeda ketika sholat di bagian belakang. Boleh jadi di situ adalah pernah ditempatin Nabi itu. Yang mengherankan di rumah, kadang-kadang di rumah seseorang di bagian tempat tertentu pernah dirawi Nabi itu, dan tempat itu menjadi istimewa, menjadi tempat yang berkah. Nah ini setiap orang ada tugasnya. Kalau kemudian Allah memilih orang-orang ijtiba yang diberi pangkat ijtiba, disembunyikan dari khalayak ramai, itu ada tugasnya. Siti Maryam diperkenalkan, diberi keutamaan, ya, wa tahharaki, dan mensucikan engkau. Allah memilihmu dan mensucikanmu min masisir rijal, dari disentuh oleh laki-laki, disetubuhi oleh laki-laki. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau atas seluruh wanita sealam. Ai ahli zamanika, artinya ahli atau manusia pada zaman engkau. Jadi pada zaman Siti Maryam yang paling mulia adalah Siti Maryam. Pada zaman baginda Nabi Muhammad, ya, Siti Khadijah dan Siti Fatimah Az-Zahra. Sehingga ulama membahas khusus dalam persoalan ini, siapakah secara mutlak yang paling sempurna. Ada yang mengatakan Siti Fatimah, karena jasad beliau adalah jasad baginda Nabi. Terus bagaimana dengan ibundanya? Bukankah ibundanya yang melahirkan orang mulia ini? Maka ada yang cenderung mengutamakan Siti Khadijah. Ada yang kemudian dengan bijak bahwa Siti Khadijah adalah paling mulia wanita di zaman itu di dunia, sementara Siti Fatimah nanti ini di akhirat. Ada juga keterangan bahwa nanti di surga Siti Maryam kan tidak punya suami, melahirkan dengan keajaiban mukjizat. Lalu siapakah nanti jodohnya di surga? Bukankah setiap wanita akan berjodoh di surga? Yang tidak menikah akan dinikahkan di surga. Kami mendapatkan keterangan dari para guru bahwa nanti Siti Maryam akan dinikahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Disinilah rahasia mengapa nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Putra kebendut, ibundanya dinikahi oleh Nabi. Maka Siti Maryam inilah istri Nabi, putranya Nabi Isa, anak apa bahasa kebendut? Masa kawalun. Ketika ibunda dinikahi, maka ayah tiri, ya, berarti ini anak tiri kan. Sampai kemudian sebagian para sholihin menduga kuat di antara makbarahnya
dharihanya baginda Nabi ada jarak kira-kira satu, cukup untuk satu orang. Barulah kemudian di situ ada dharihahnya sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Persis di samping Sayyidina Abu Bakar berdempetan, tidak ada jarak sama sekali, Sayyidina Umar. Nah, kira-kira satu ruangan ini untuk siapa? Ada yang meyakini, menduga kuat bahwa nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi, hidup sebagaimana layaknya manusia, bahkan menikah, bahkan punya keturunan, kemudian wafat secara normal. Karena hingga hari ini belum wafat Nabi Isa. Jadi kalau di kalender ada tulisan hari wafat Isa Al-Masih, kita tidak boleh mengatakan begitu. Untuk selamat dari akidah yang salah, maka sebaiknya berhati-hati. Bolehlah ditulis wafat Shibhu Isa Al-Masih, ya, matinya yang serupa dengan Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot, yang kematiannya dikenang hari ini dan dijadikan hari suci. Nanti akan diadili, akan ada orang kecewa. Coni, kagerok, sudah kadung diagung-agungkan, ternyata bukan orangnya. Ya. Kalau perlu sudah dituhan-tuhankan, ini Tuhan kita, ternyata tepak kayu Yudas. Sudah salah dianggap Tuhan, masih bukan orangnya lagi. Ini kan dua kali sudah. Bukan Tuhan dan bukan orang yang dimaksud. Yang dituhankan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Tuhan dan bukan Nabi Isa yang disalib itu. Ada dua kekecewaan besar. Nah, pada saat itulah kemungkinan akan terjadi gelombang besar orang-orang masuk Islam setelah Nabi Isa menjelaskan siapa diri beliau. Maka seluruh dunia akan dipenuhi oleh umat Islam. Inilah kejayaan akhir zaman. Kembali kepada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, taatilah Tuhanmu, ati'i, taatilah Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah, waruk'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ay salli ma'al musalli, artinya salatlah engkau bersama orang-orang yang salat. Zalika, hal tersebut, al-madhkur, yang disebut, min amri Zakaria, tentang perkara Zakaria wa Maryam dan Siti Maryam, min amba'il ghaibi, termasuk bagian dari berita-berita gaib. Akhbar ma ghaba anka, berita yang gaib darimu. Nabi tidak hidup di zaman itu, tapi baginda Nabi Muhammad bisa menjelaskan peristiwa itu. Inilah yang membuat tercengang orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi terheran-heran. Dari mana Muhammad belajar berita ini? Dia tidak pernah belajar Injil, dia tidak pernah belajar Taurat, tetapi bisa menjelaskan kebenaran fakta yang sesungguhnya. Orang-orang rahib Yahudi tahu bahwa ada kebenaran di balik hal yang ditutup-tutupi. Begitu Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Isa ini adalah lahir dari seorang perawan suci, Siti Maryam, dan Siti Maryam ini bukanlah sosok yang wanita jalang, tapi wanita mulia, suci. Sementara orang Yahudi membuat fitnah bahwa Siti Maryam berzina dan Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Berbeda dengan orang Nasrani yang kemudian mengkultuskannya, bahkan nyaris sudah menuhankannya sebagai konsep Trinitas. Akhirnya sesuatu yang dipaksakan. Bagaimana ada Tuhan lahir dari Tuhan? Bingung ya? 3 oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus adalah satu kesatuan. Kalau kemudian Tuhan Anak ini adalah Tuhan, berarti kan ada Bapaknya yang lebih dahulu. Maka ketuhanannya Tuhan Anak tidak lagi sempurna karena ada yang mendahuluinya.
Tuhan Bapa pun tidak lagi sempurna karena ada bagian darinya sudah keluar menjadi anak. Ini kacau, menjadi lelucon. Nah, kita tidak perlu ikut guyonannya orang-orang tentang ini. Karena apa? Yang dilecehkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilecehkan adalah Nabi Isa. Maka kalau kemudian kita ikut bercanda-canda tentang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, terseret pada akhirnya kita juga melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Isa yang memang sejak dahulu sudah konsep ini dilakukan untuk menghina, melecehkan Rabbul Alamin. Maha suci Allah dari tuduhan tersebut. Nah, ketika kita mendengar berita lecehan semacam ini, kembalilah kita menguatkan dengan berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk menepis keraguan ini, menepis bisikan-bisikan yang mungkin datang. Nuhihi, yang mewahyukan kamihi kepada amba'il ghaibi atau zalik, ilaika, kepada engkau Nabi Muhammad, ya Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan tidak ada engkau ladaihim, di hadapan mereka. Idh yulquna aqlamahum, tatkala dilemparkan mereka itu atau melemparkan mereka aqlamahum, pena-pena mereka, filma, di air, yaktari'una, mengundi mereka, liyuzhiru lahum, untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang berhak mengasuh Siti Maryam. Kan Nabi Muhammad tidak hidup di zaman itu, dan tidak diceritakan di dalam Taurat dan Injil bahwa ada peristiwa pengundian siapakah yang akan berhak mengasuh Siti Maryam. Tiba-tiba Nabi Muhammad menceritakan kisah itu dari Al-Quran. Tercengang orang ahli kita. Dari mana Muhammad tahu? Kita merahasiakannya. Kita hanya orang-orang yang khusus. Nah, inilah lahirnya tuduhan bahwa Nabi Muhammad tukang sihir, Nabi Muhammad menggunakan ilmu sihir dan semacamnya. Dari sini munculnya. Karena dianggap mengetahui hal-hal yang gaib. Salah satu tuduhannya di sini. Semakin dengkilah, semakin hasudlah orang-orang ahlul kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sebenarnya sudah ada tumbuh sedikit keyakinan benar, apa yang diucapkan benar, faktanya benar. Kemunculan Nabi akhir zaman ini sudah waktu. Tapi sayangnya kenapa dari bangsa Arab Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak, Bani Israel. Ini yang disayangkan mereka, bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Ishak. Mereka ingin Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka sendiri. Tapi orang-orang yang lembut hatinya, wasatiyah, terbuka, masuk Islam. Rahib-rahibnya, pendeta-pendeta Yahudi, banyak yang masuk Islam di antara mereka karena menerima kebenaran ini sesuai dengan isi dari kitab suci. Nah, begitu Nabi Muhammad menceritakan hal yang tidak pernah diungkap oleh siapapun selain mereka sendiri yang tahu. Ayyuhum yakfulu, siapakah di antara mereka yakfulu yang mengasuh, yurabbi, mengasuh, mendidik Maryam. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Nabi Muhammad ladaihim, di hadapan mereka, idh yakhtasimuna, tatkala bertengkar mereka, fi kafalatiha, mengenai siapakah yang mengasuh Siti Maryam. Fata'rifu dzalika, maka engkau tahu kepada hal tersebut. Fatukhbiru bihi, kemudian memberitahu engkau tentang hal tersebut. Wa inna ma araftahu min jihatil wahyi, dan hanyalah engkau mengetahuinya dari arah wahyu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.